Bagaimana Bang perkembangan moderasi beragama ini dalam pelaksanaannya? Sudah menjamin terkait dengan perlindungan hak beragama di Indonesia nggak dalam 4 tahun terakhir ini? Dari situ saya melihat sejumlah perkembangan, sejumlah isu yang sangat penting dan salah satunya adalah sebetulnya betapa sulitnya melakukan perubahan cara berpikir hubungan agama dan negara di Indonesia. Misalnya konsep mengenai agama resmi atau agama yang diakui. Menurut konstitusi Anda harus berlaku adil apapun agama dan keyakinannya gitu. Nah itu moderasi beragama itu kan di dalam percakapan media sosial, percakapan publik itu dianggap sebagai salah satu cara sebetulnya mengintervensi agama atau memoderasi. Memang ada juga sebetulnya kritik di mana ada semacam beberapa kasus di mana kata moderasi beragama itu sering digunakan untuk labeling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Syariah, kembali lagi di episode podcast Bahis. Pada kesempatan kali ini atau pada episode kali ini kita akan berbicara atau akan membahas tentang salah satu tema yang penting saya kira adalah tentang moderasi beragama dan bagaimana perkembangannya terhadap perlindungan umat beragama. Jadi sebagaimana mungkin bagi para penonton Bincang Syariah ada yang sudah pernah atau yang diketahui juga yang sudah mengamati bahwa moderasi beragama itu sebagai sebuah kebijakan, tidak hanya sebuah kebijakan tapi juga sebagai sebuah gagasan itu telah digulirkan dan juga telah dilaksanakan diantaranya dipimpin langsung oleh Kementerian Agama lebih dari 4 tahun dan salah satu tujuannya saya kira atau kami kira adalah tentang memastikan tidak ada lagi praktik diskriminatif atau praktik yang diskriminatif terhadap kelompok yang berbeda gitu. Jadi memastikan semua layanan publik itu tidak ada diskriminasi dalam praktek, yang maksudnya diskriminasi dari aspek agama dan keyakinan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membicarakan perkembangannya sebagaimana sesuatu yang sudah berjalan dalam waktu lebih dari 4 tahun ini. Nah, bersama Bang Alam Syah Ja'far, peneliti senior Wise Foundation, dan sangat tepat dalam posisinya karena beliau juga masih ya Bang ya, instruktur pelatihan penguatan moderasi beragama di Kementerian Agama. Masih ya Bang, berarti hitungannya. Mungkin langsung Bang, bagaimana Bang perkembangan moderasi beragama ini dalam pelaksanaannya? Sudah menjamin terkait dengan perlindungan hak beragama di Indonesia nggak dalam 4 tahun terakhir ini? Ya, saya kira sebagai satu kebijakan moderasi beragama sebetulnya memiliki beberapa capaian penting, saya kira ya, sejauh yang saya lihat. Salah satunya adalah bagaimana mendorong dan mengembangkan cara pandang dan cara atau paradigma berpikir berkaitan dengan relasi agama dan negara. Nah, kalau kita tahu bahwa moderasi beragama kan sebetulnya berusaha untuk mendorong agar bagaimana umat beragama menjalankan ajaran-ajaran agama dan keyakinannya sesuai dengan esensi agama itu sendiri, yaitu perdamaian, toleransi, dan sebagainya. Nah, yang kedua sebagai kebijakan, saya kira isu ini juga sudah mulai dikembangkan dan didorong kepada sejumlah praktek-praktek layanan publik sebetulnya. Paling tidak mendorong kebijakan, misalnya bagaimana kebijakan di layanan publik yang tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok agama dan keyakinan. Dan kalau kita lihat perkembangannya, tidak sedikit program-program ini kemudian diteruskan ke dalam usaha-usaha yang lebih praktis ya, misalnya membangun kampung moderasi beragama, membangun dialog, melakukan kampanye dan seterusnya. Kalau dari pengamatan Bang Alam sendiri, program-program itu saat ini sudah benar-benar bisa, mungkin bukan benar-benar bisa ya, apakah memang sudah sesuai dengan hasil yang ingin diharapkan dari
awalnya gagasan moderasi beragama itu dilaksanakan gitu, Pak? Ya, secara umum sebetulnya gerakan moderasi beragama itu memang sejauh ini masih pada usaha mendorong perubahan cara pandang, cara melihat kasus-kasus, misalnya kasus-kasus intoleransi, kasus-kasus hubungan antar agama, kemudian layanan publik dan seterusnya. Nah, sementara yang mungkin perlu dilakukan lebih jauh itu adalah memang perubahan-perubahan yang lebih sifatnya kebijakan, ya, misalnya bagaimana melakukan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama dan keyakinan termasuk penghayat kepercayaan. Nah, dalam beberapa kasus saya kira Kementerian Agama telah melakukan itu. Tetapi kalau dari sisi yang lebih ideal tentu ini perlu diperkuat, ya, misalnya bagaimana merespon kasus pelarangan tempat ibadah, lalu kemudian menjadikan kantor Kementerian Agama sebagai tempat sementara untuk beribadah. Itu saya kira satu bagian yang penting, ya, untuk dilihat sebagai dampak dari kebijakan. Mungkin ya gitu, Bang. Tapi mungkin saya pengen coba ini sih, Bang. Karena sebagai Bang Alam juga sebagai instruktur nasional penguatan moderasi beragama ini. Nah, mungkin saya juga pengen dengar cerita-cerita selama proses Bang Alam. Berarti kan setahu saya waktu yang diberikan pelatihan adalah lingkungan ASN di lingkungan di Kementerian Agama, dan saya nggak tahu secara ininya, mungkin koreksi ya kalau keliru, mungkin apakah dari jenjang yang lebih atas dulu kemudian bertahap sampai bawah. Nah, dalam proses pelatihan itu sebenarnya ketika dalam dialog itu atau dalam kegiatan pelatihan itu bagaimana sebenarnya, Bang, ASN di lingkungan Kementerian Agama menyambut atau juga berdialektika dengan gagasan moderasi beragama? Iya, saya kira saya bersyukur, ya, bisa terlibat di dalam proses ini karena dari situ saya melihat sejumlah perkembangan, sejumlah isu yang sangat penting, dan salah satunya adalah sebetulnya betapa sulitnya melakukan perubahan cara berpikir hubungan agama dan negara di Indonesia. Misalnya konsep mengenai agama resmi atau agama yang diakui. Sejauh ini masih ada semacam pandangan di sebagian ASN kita bahwa masih ada konsep yang disebut dengan agama resmi, agama yang diakui yang hanya 6, ya. Islam, Kristen, dan seterusnya gitu. Nah, sementara kalau kita lihat keputusan Mahkamah Konstitusi, sebetulnya konsep itu sudah dinilai bertentangan dengan konstitusi. Tapi di lapangan, di dalam proses pelatihan itu masih kita temui gitu. Dan saya kira pelatihan itu sebetulnya memberikan kesempatan untuk kemudian memeriksa kembali cara pandang kita terhadap agama dan negara, karena itu berimplikasi luas pada pelayanan publik, gitu, ya. Itu satu. Yang kedua, memang salah satu yang saya lihat cukup penting dan perlu dipikirkan adalah bagaimana mendorong semacam independensi atau keadilan bersikap bagi ASN, ya. Jadi kesulitannya adalah bahwa sebagai orang yang beragama atau sebagai orang yang memiliki organisasi tertentu, itu seringkali di dalam layanan publik dia sebagai aparat sipil negara itu bias, gitu, ya. Misalnya gini, kalau negara tidak memiliki cara pandang agama yang diakui, mereka masih kesulitan untuk tetap mengatakan bahwa agama tertentu itu sesat dan menyesatkan, karena itu harus diproses hukum, gitu, ya. Yang sebetulnya itu kira-kira tidak sejalan dalam cara pandang negara yang adil, non diskriminatif, itu satu. Yang lain juga yang tidak kalah penting adalah posisi ASN kita, terutama di Kementerian Agama, itu selain ASN juga mereka adalah para aktivis, para pengurus organisasi kemasyarakatan di tempat yang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana latar belakang organisasi yang lain, FKUB, MUI, dan mungkin juga ormas agama seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan lain. Nah,
pertanyaannya, kalau mereka kemudian menghadapi situasi di mana mereka harus merespon agama-agama yang dituntut atau keyakinan-keyakinan yang dianggap disesatkan oleh masyarakat, bagaimana mereka bersikap? Nah ya, itu juga salah satu yang mungkin lebih ini ya Bang ya. Saya melihat, kalau saya pribadi mungkin melihat apakah tantangan secara sikapnya itu bersikap, karena misalnya latar belakang organisasi atau latar belakang aja, maksudnya memposisikan apa yang sudah berjalan terkait dengan pemahaman keagamaan selama ini itu menyikapi kelompok yang berbeda seperti biasanya gitu Bang. Itu jadi karena itulah sebetulnya moderasi beragama hendak menegaskan bahwa Anda semua atau ASN ini itu adalah perpanjangan tangan pemerintah di dalam isu agama, dan menurut konstitusi Anda harus berlaku adil apapun agama dan keyakinannya gitu. Nah itu saya kira bagian yang penting yang saya lihat sering muncul dan kita hadapi di dalam proses pelatihan-pelatihan. Nah, yang ketiga sebenarnya yang saya lihat adalah juga menyangkut soal bagaimana memposisikan putusan-putusan keagamaan di dalam isu-isu tertentu yang seolah-olah itu menjadi putusan hukum positif ya, fatwa keagamaan. Ya itu dirujuk oleh mereka gitu. Ya, Nah itu memisahkan cara berpikir antara ini produk hukum positif, ini sifatnya ya produk yang internal di keyakinannya. Iya, bahwa mereka boleh menyatakan yang lain berbeda, tidak benar, itu perkara yang lain ya. Tapi kalau kemudian itu menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan yang diskriminatif, itu menurut saya satu isu yang justru bertentangan dengan prinsip moderasi beragama itu sendiri. Nah, yang keempat, saya kira salah satu isu yang juga tidak kalah penting adalah sebagian mereka sebetulnya masih tanda kutip itu berusaha menerima kebijakan moderasi beragama, karena sebagian mereka sebetulnya juga tidak terlalu tanda kutip mendukung ide ini, karena moderasi beragama itu kan di dalam percakapan media sosial, percakapan publik itu dianggap sebagai salah satu cara sebetulnya mengintervensi agama atau memoderasi, dianggap melemahkan agama, melemahkan akidah dan jadi mereka juga sebetulnya berjuang untuk menerima apa sebetulnya moderasi beragama itu. Nah itu biasanya kalau dari pendekatan upaya yang dilakukan mungkin dari ini konteksnya Bang Alan sebagai instruktur nasional ya, bagaimana mendekatkan dengan perspektif agama yang mungkin sudah lebih dulu tertanam gitu Bang. Saya kira yang menarik dari proses pelatihan moderasi beragama adalah sebetulnya karena proses pelatihan ini direncanakan dan didesain dengan metode yang menurut saya cukup efektif. Karena dia dimulai dari bagaimana memeriksa bias-bias di dalam cara berpikir kita. Jadi itu satu model pelatihan yang menurut saya sangat menarik karena menggunakan metode analisis gunung es atau proses U, bahwa yang kira-kira menegaskan bahwa tren tertentu itu terjadi karena problem-problem struktural, problem-problem kultural, misalnya kebijakan, cara berpikir, norma dan sebagainya, yang itu nanti bermuara pada model mental atau keyakinan-keyakinan terhadap hal-hal tertentu yang itu harus diubah. Baru kemudian dari situ memulai proses menyusun rencana-rencana kebijakan, gerakan dan seterusnya. Jadi menurut saya cara yang menarik dari pelatihan itu adalah karena metodenya sendiri itu sebetulnya membuat mereka memeriksa kembali cara berpikir mereka dan juga sebetulnya mengajak mereka untuk membayangkan Indonesia di masa depan gitu, dan bagaimana cara mencapainya. Tadi misalnya dalam dinamika khususnya tadi melakukan dari konteks pelatihan ini kepada sebagai ASN Kementerian Agama sebagai yang nanti pemangku kebijakan publik. Nah tentu kan, karena sebelum masa moderasi beragama atau bukan masa moderasi beragama, sebelum kebijakan moderasi beragama ini mungkin lebih akrab dengan istilah kerukunan beragama. Gitu. Nah bagaimana tuh Bang kira-kira dialektika ketika misalnya ada yang berpendapat bahwa kenapa harus ada moderasi beragama lagi? Bahwa kalau sebelumnya kan sudah ada kerukunan beragama gitu. Kira-kira respon Bang Alam seperti apa? Ya,
kan setiap kebijakan tuh selalu punya konteks ya. Iya. Dan konteks lahirnya kebijakan moderasi beragama itu sebetulnya tidak lepas dari situasi bangsa Indonesia saat itu yang menghadapi sejumlah isu, di antaranya itu soal politisasi agama. Pilkada 2017, kemudian Pilpres 2019 yang sebetulnya membawa semacam kekhawatiran kok mengapa agama yang sebetulnya bersifat universal dengan ajaran-ajaran yang baik itu justru menjadi alat untuk politisasi dan membuat adanya segregasi di tengah masyarakat. Nah, waktu itu sejumlah tokoh agama, salah satunya misalnya Ibu Sinta Nuria, lalu ada tokoh-tokoh dari agama yang lain, misalnya Romo Magnis dan yang lainnya, itu kemudian berkumpul. Waktu itu masih Menteri Agamanya adalah Pak Lukman Hakim Saifuddin yang mencoba memfasilitasi forum itu, yang lalu lahirlah namanya Risalah Jakarta untuk satu semacam seruan moral agar masyarakat kita toleran, terbuka, dan seterusnya. Dan dari situ ada keinginan untuk juga bagaimana pemerintah merespon situasi ini. Nah, karena itu lalu lahirlah kebijakan moderasi beragama, gitu ya. Nah, kerukunan itu kita tahu lahir di dalam konteks yang berbeda, meskipun sebetulnya kalau kita lihat nilai-nilai yang ada yang hendak dikembangkan oleh konsep kerukunan itu sebetulnya juga bermiripan ya dengan moderasi beragama, misalnya keterbukaan, toleransi, ya, kebinekaan dan seterusnya. Memang di dalam beberapa isu ada semacam kritik atas kerukunan, bahwa di dalam prakteknya kerukunan sering sekali diimplementasikan sebagai proses perukunan gitu, semacam merukunkan, tetapi juga sebetulnya kurang memperhatikan prinsip-prinsip hak beragama dan berkeyakinan. Tapi kan itu situasi yang berbeda. Waktu itu situasi di mana Orde Baru masih begitu kuat. Iya. Nah, ya kemudian juga mungkin saya akan membandingkan dengan istilah lain juga ya Bang ya. Misalnya moderasi beragama juga mungkin juga oleh sebagian, saya tidak tahu apakah ada dinamika itu atau tidak di kalangan ASN Kementerian Agama, menganggap ide ini dekat dengan ide kebebasan beragama yang juga mungkin kalau dari banyak orang mungkin tidak mudah diterima karena dianggap ya tadi dekat dengan dianggap mendangkalkan agama atau mana. Kira-kira dalam diskusi itu gimana tuh Bang, moderasi beragama dan istilah kebebasan beragama, walaupun saya kira mungkin spirit ada kesamaan spirit, tapi tentu dianggap konotasinya lebih ya memang ini satu tantangan ya, bahwa isu kemerdekaan beragama berkeyakinan itu sebetulnya mengalami semacam, katakanlah dalam konteks kebahasan itu mengalami peorasi ya, pembusukan makna gitu. Nah, kalau kita lihat prinsip dari kemerdekaan beragama berkeyakinan itu kan sebetulnya adalah bagaimana setiap pihak termasuk negara menghormati hak menjalankan agama, keyakinannya dan seterusnya. Itu sebenarnya poin dari kemerdekaan beragama. Dan Indonesia sebagai sebuah negara itu telah meratifikasi Kovenan tentang hak sipil politik menjadi nomor 12 tahun 2005 yang di dalamnya menjamin prinsip-prinsip kemerdekaan beragama berkeyakinan, dan karena dia meratifikasi maka setiap satu periode sekali dia harus melaporkan kemajuan kemerdekaan beragama berkeyakinan, implikasi ratifikasi itu gitu. Jadi saya mengatakan bahwa bisa diterima bahwa ada pandangan bahwa ini terlalu seolah-olah menekankan prinsip kebebasan beragama, karena di dalamnya juga ada prinsip-prinsip yang diangkat juga di dalam moderasi beragama.
Mungkin saya lagi lebih ke kelanjutan soal ini ya Bang. Tentu setelah proses pasca pelatihan ini, tentu kita pasti akan melihat dampak ya, atau mungkin melihat keberlanjutan. Nah, saya nggak tahu apakah dalam temuan Bang Alam gimana? Apakah dalam prakteknya sudah sebagai sebuah sudah terjadi belum, atau masih ada nggak momentum atau kejadian ketika sebuah wilayah atau sebuah wilayah tertentu ketika ASN Kementerian Agamanya sudah mendapatkan pelatihan moderasi beragama dan seterusnya, itu kemudian ternyata fenomena atau praktek atau kejadian belum terlindungannya hak beragama itu masih terjadi gitu. Ya memang kalau kita lihat ya situasi terkini mengenai kemerdekaan beragama, Indonesia tuh masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama menyangkut isu-isu pendirian tempat ibadah ya. Misalnya belakangan ini terjadi di Cibinong ya, di beberapa tempat masih terdapat penolakan pendirian terutama gereja, masih juga ada, dan itu sebetulnya menandakan bahwa tantangan moderasi beragama masih sangat masih sangat kuat dan harus terus diupayakan gitu. Bagaimana setiap pihak dan pemerintah juga sebetulnya melindungi prinsip hak-hak beragam berkeyakinan, misalnya hak untuk mendirikan tempat ibadah, untuk beribadah, menyebarkan pandangan keagamaan dan seterusnya. Dari sisi kasus-kasus sebetulnya ya saya kira sebagian masih terjadi lah di tingkat ASN, dan tetapi dibanding periode-periode sebelumnya, saya kira kesadaran tentang moderasi beragama bahwa ini tindakan yang tidak sejalan dengan moderasi beragama, setahu yang saya lihat itu saya kira secara umum sebetulnya cukup baik. Memang ada juga sebetulnya kritik di mana ada semacam beberapa kasus di mana kata moderasi beragama itu sering digunakan untuk labeling ya. Melabeling bahwa Anda tidak moderat, seperti menjadi stigma gitu. Oh iya, itu juga sebetulnya menjadi PR, dan ini saya kira dalam konteks sebagian orang menganggap itu kritiknya jadinya seperti jadi identitas yang tegas gitu. Kalau Anda moderat, saya ini perilaku Anda tidak moderat. Ya itu kayak ya itu saya kira terjadi, tapi dari segi desain kebijakan sebetulnya jelas sekali bahwa kalau kita baca Perpres nomor 58 tahun 2023 bahwa moderasi beragama itu salah satunya itu mengembangkan prinsip kebebasan berpikir yang juga harus dijamin di dalam moderasi beragama. Oke Bang, nah apakah menurut Bang Alam sebenarnya, mungkin lebih kepada keberlanjutan moderasi beragama ini ya setelah apakah juga moderasi beragama ini juga sebenarnya bukan prospek ya, punya potensi untuk keberlanjutan untuk melakukan menghasilkan sebuah kolaborasi bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan yang lebih universal gitu. Maksudnya kolaborasi antar lintas kelompok agama dan keyakinan, tapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bersama, kayak persoalan mungkin tantangan iklim, kemudian kita tahu ada istilah-istilah yang belakangan juga berkembang soal ketimpangan sosial dan seterusnya. Saya kira itu PR yang dihadapi oleh gerakan ini ya, gerakan moderasi beragama, bahwa gerakan moderasi beragama memang harus terus diupayakan untuk sebetulnya merespon isu-isu yang strategis lainnya ya, bukan sekedar semacam pemahaman itu sangat penting untuk mengubah cara dalam melihat sesuatu, tapi juga seperti didesain di dalam kebijakan. Salah satu isu yang juga ingin dilihat dari moderasi beragama itu adalah penguatan ekonomi umat ya. Itu juga bagian yang sebetulnya penting untuk dikembangkan, bahwa ekonomi umat kita ini sebetulnya sangat besar dan itu harus
di manage, dikelola dengan baik sehingga berdampak kepada umat ya. Dan yang lain, moderasi beragama karena dia pada dasarnya adalah menjalankan esensi agama, dan esensi agama diantaranya adalah bagaimana ramah terhadap lingkungan, maka isu-isu iklim ya, krisis iklim itu seharusnya menjadi bagian yang penting ya, dan penting direspon oleh moderasi beragama. Dan memang, tantangan adalah sekarang dari segi teknokrasi atau perencanaan pembangunan. Ya. Kalau dia menjadi kebijakan, pertanyaannya bagaimana moderasi beragama ini tetap sustainable, berkelanjutan. Dan saya sendiri belum mengkaji lebih dalam bagaimana rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 mengenai moderasi beragama. Meskipun sebenarnya kata moderasi beragama masih ada, tapi belakangan karena di dalam RPJPN ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 itu konsep yang dikembangkan adalah agama maslahah, dan salah satu dalamnya itu adalah moderasi beragama. Jadi saya kira tantangan sekarang PR-nya bagaimana mendorong ini menjadi kebijakan yang berkelanjutan. Dan kita tahu sekarang tantangan juga ada masalah efisiensi anggaran, dan juga tantangan global. Tapi menurut saya yang paling penting adalah bahwa moderasi beragama bisa terus dikembangkan secara lebih luas gitu ya, dan betul-betul menjalankan prinsip-prinsip yang sudah dirumuskan di dalam konsep moderasi beragama itu sendiri. Jadi bisa memperluas cakupannya tadi untuk masuk ke dalam isu-isu penguatan pemberdayaan umat tadi itu ya Bang ya, untuk keberlanjutannya. Iya, kalau kita meyakini bahwa moderasi beragama adalah satu konsep untuk atau bagaimana umat beragama berkeyakinan itu bisa merespon, mengatasi tantangan-tantangan mereka. Nah, kalau tantangan adalah soal krisis iklim yang sekarang menjadi PR besar, yaitu moderasi beragama dapat menyentuh isu itu, dan itu harus didorong oleh satu model gerakan bersama. Oke Bang, terima kasih Bang Alam atas kesempatan untuk membicarakan tentang perkembangan implementasi moderasi beragama dan terhadap perlindungan umat beragama. Saya kira sebagai sebuah kebijakan, sebelum berbicara soal keberlanjutannya untuk bersama-sama merespon, itu sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah ya, untuk memperkuat lagi bagaimana praktiknya setelah kita tahu moderasi beragama sebagai sebuah perspektif yang telah dilatihkan pada mungkin seluruh internal Kementerian Agama, dan juga sebenarnya ada regulasi yang sebenarnya mengamanatkan untuk memperluas itu. Tapi kemudian perlu tantangan-tantangan berikutnya adalah implementasi kebijakannya, begitu ya Bang ya, termasuk nanti pada akhirnya gimana masuk kepada kolaborasi bersama yang sudah karena perspektif terhadap esensi ajaran agama ini juga udah clear, sehingga bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang bersama itu Bang, kayak lingkungan dan dan saya kira termasuk juga sebetulnya bagaimana moderasi beragama merespon kritik-kritik terhadap moderasi beragama itu sendiri, dan itu saya kira bagian yang penting juga yang harus dijawab oleh isu ini. Oleh gerakan ini gitu ya Bang ya. Terima kasih Bang Alam atas kesempatannya, dan terima kasih kepada penonton Misian Syariah telah menyaksikan podcast Bahis. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.